Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya Aura Putri Maulana beserta teman saya yaitu Darwis Mujahid, Fitri Aprilia, dan Ahmad Sakib Ramadan akan menjelaskan materi tentang pengambilan keputusan. Dalam materi pengambilan keputusan ini, kita akan membahas yang pertama, pengertian pengambilan keputusan. Yang kedua, ciri-ciri pengambilan keputusan. Yang ketiga, fungsi pengambilan keputusan. Yang keempat, tujuan pengambilan keputusan. Yang kelima, dasar pengambilan keputusan. Dan yang keenam, gaya pengambilan keputusan. Yang tujuh, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang kedelapan, proses pengambilan keputusan. Yang kesembilan, jenis pengambilan keputusan. Next. Meaning of decision making. Pengambilan keputusan atau decision making yaitu proses pemikiran dalam pemilihan beberapa alternatif atau kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai-nilai atau tujuan individu untuk mendapatkan hasil atau solusi mengenai prediksi masa depan. Ciri-ciri pengambilan keputusan. Yang pertama, proses keputusan. Keputusan adalah suatu proses yang terus-menerus atau kontinu, sebab kalau tidak ada suatu proses yang berkesinambungan, berarti tidak ada hubungan dengan keputusan tersebut. Apabila ada tindakan lanjut, maka keputusan itu tidak mempunyai arti. Yang kedua, konsep ikatan. Kalau suatu keputusan menyangkut sejumlah besar orang-orang, maka hal yang penting adalah kemampuan untuk menghadapi reaksi dan menyesuaikan perbedaan dengan kedua belah pihak itu. Yang ketiga, penilaian. Faktor penilaian di dalam pengambilan keputusan dapat dibedakan menjadi dua hal. Yang pertama, pemimpin pengambil keputusan menghadapi suatu pertanyaan pilihan antara dua atau lebih alternatif. Yang kedua, masalah daripada hasil keputusan itu sendiri yang telah diambil. Dengan demikian, maka dua unsur yang mempengaruhi keputusan itu yaitu kepentingan pribadinya dan kepentingan organisasi yang akan bersama-sama menjadi pertimbangan sekaligus dua faktor penilaian itu sangat kompleks. Dalam masalah ini, pemimpin harus mengadakan penilaian dari keputusan-keputusan yang lampau dan mengadakan penilaian pula terhadap hal-hal yang relevan dalam waktu yang sekarang ini dan meneliti akibat yang akan timbul dalam waktu yang akan datang. Yang keempat, perilaku dengan maksud tujuan tertentu. Setiap penilaian dalam pemilihan alternatif tersebut di atas harus dibandingkan satu dengan yang lain dengan hasil daripada pemilihan yang diharapkan dari salah satu alternatif yang penting, yaitu berhubungan dengan maksud dengan tujuan organisasi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Maksud dan tujuan organisasi merupakan suatu standar untuk mengadakan penilaian dari kemungkinan hasil tindakan-tindakan yang berbeda. Selanjutnya, fungsi pengambilan keputusan. Berikut ini terdapat beberapa fungsi pengambilan keputusan. Terdiri atas yang pertama, awal dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Suatu yang bersifat futuristik artinya bersangkut paut dengan hari depan, masa yang akan datang di mana efeknya atau pengaruh berlangsungnya cukup lama. Tujuan pengambilan keputusan. Berikut ini terdapat beberapa tujuan pengambilan keputusan. Terdiri atas tujuan pengambilan keputusan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya bahwa sekali diputuskan tidak akan ada kaitan dengan masalah lain. Tujuan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecah dua masalah atau lebih yang bersifat tidak kontradiktif. Dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan ini ada intuisi, pengalaman, fakta, wewenang, dan rasional. Gaya pengambilan keputusan yaitu terdapat 4 bagian, yaitu rasional atau rasional, intuitif atau intuisi, dependen atau dependen,
Identifications atau keraguan. Gaya pengambilan keputusan ini yang rasional ditandai dengan strategi yang sistematis dan berencana dengan orientasi masa depan yang jelas. Kalau yang intuisi, gaya pengambilan keputusan ini ditandai dengan ketergantungan terhadap pengalaman batin, fantasi, dan kecenderungan untuk mengambil keputusan dengan cepat tanpa banyak pertimbangan atau pengumpulan informasi. Sedangkan yang dependen, pengambilan keputusan ini menolak tanggung jawab terhadap pilihan mereka dan melibatkan tanggung jawab kepada orang lain. Dengan bahasa lain, gaya ini cenderung pada keputusan orang lain yang mereka anggap sebagai figur otoritas seperti orang tua, keluarga, dan teman. Gaya pengambilan keputusan yang keraguan ini atau identifications lebih mengarah kepada menghindari situasi pengambilan keputusan atau tanggung jawab terhadap orang lain. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Shamsi menyatakan terdapat beberapa faktor yang menjadi pengaruh dalam pengambilan keputusan, antara lain: pertama, hal-hal yang berwujud maupun tidak berwujud, yang emosional maupun yang rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, setiap keputusan jangan berorientasi kepada kepentingan pribadi, tetapi harus lebih mementingkan kepentingan organisasi. Yang keempat, jangan sekali-kali pilihan yang memuaskan, karena itu buatlah alternatif atau tandingan. Pengambilan keputusan merupakan tindakan mental dari tindakan ini yang harus diubah menjadi tindakan fisik. Yang ketujuh, pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. Diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar. Proses pengambilan keputusan itu ada 6 bagian, yaitu yang pertama identifikasi masalah, yang kedua pengumpulan dan analisa data, yang ketiga membuat alternatif kebijakan, yang keempat pemilihan salah satu alternatif terbaik, yang kelima implementasi keputusan, yang keenam memantau dan mengevaluasi hasil implementasi. Jenis-jenis pengambil keputusan dibagi menjadi 2. Yang pertama, keputusan terprogram atau program decision, keputusan yang dibuat pada kondisi atau hal-hal yang rutin dan sering terjadi menggunakan prosedur operasi standar atau SOP. Yang kedua, keputusan tidak terprogram non-programmed decision adalah keputusan yang diambil atas masalah yang unik dan belum pernah terjadi sebelumnya. Keputusan non-program tidak terstruktur dan tidak memiliki prosedur standar seperti dalam program keputusan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.